Halo, selamat datang di podcast Ruang Bicara, di mana suara menemukan makna. Bersama saya, Khairani Andita, kita akan ngobrol mengenai atlet pemanahan berkuda yang jadi topik perbincangan di Kota Bengkulu. Sekarang saya sudah terhubung dengan atlet panahan berkuda, Mbak Cinta Juni Pratiwi. Gimana Ya, Mbak Cinta? betul. Apa Iya, kabarnya Mbak. hari ini? Alhamdulillah baik. Iya, kemarin sempat jadi perbincangan juga sama Pak Gubernur. Kira-kira apa yang jadi perhatian khusus dari Pak Gubernur, Mbak? Jadi cobalah, coba siapa tahu dinotis sama Bapak kan. Mm-mm. Akhirnya aku coba, aku DM, aku jelasin kalau eh, aku asal Bengkulu, cewek Bengkulu. Pokoknya aku jelasin sama kayak Mbak udah lihat video aku belum sih? Udah dong, Nah, dari udah. penjelasan video itu pokoknya udah aku jelasin semua. Aku pikirkan nggak dibales nih. Nah, Iya. tiba-tiba berapa menit ya? Nggak lama dari aku DM itu, Bapak langsung bales, hubungin ADS saya, ajudan Iya. ajudan Bapak deh. Dikasihlah Mm-mm. nomor Kak Tommy itu ke aku. Akhirnya aku hubungin Kak Tommy, aku coba dong. Ternyata Kak Tommy langsung respon. Habis langsung Mm-mm. respon, Kak Tommy minta aku buat video kan. Ya Iya. udah aku buat video yang viral itu. Kira-kira, Videonya ya di viral. iya, yang jadi perhatian khusus dari Pak Gubernur tentang diskusi kemarin apa kira-kira Mbak Cinta? Mungkin karena di Bengkulu itu belum ada ya. Jadi Pak Gubernur juga suka berkuda katanya. Jadi Oh makanya gitu. respon Pak Gubernur tuh langsung gitu. Karena Mm. kalau nggak salah Pak Gubernur itu memang mau buka stable di Oh Bengkulu gitu, karena di Bengkulu kan belum Bengkulu. ada. Ya, Iya, iya. memang udah ada rencana, tapi belum terrealisasi kayaknya ya, Mbak. Karena Oke. mungkin banyak yang belum tahu sistemnya seperti apa, pembuatannya gimana gitu. Iya, iya. Terus Mbak Mm. Cinta mungkin bisa ceritain sedikit em, awal mula masuk di dunia berkuda ini. Karena kan Mbak Cinta ini bukan hanya atlet berkuda ya, tapi panahan berkuda gitu. Mungkin Mbak Cinta Ya, bisa ceritain sedikit lah awal mula masuk ke dunia ini gitu. aku awalnya tuh gara-gara lihat tahu selebgram Dara Arafah. Oh iya. Nah, dia tuh kan olahraga apa aja dia ini. Aku tuh nggak sengaja dia lewat di FYP aku. Terus Mm-mm. tiba-tiba, "Ih, keren ya." Tapi pada dasarnya aku fobia kuda awalnya. Oh gitu. Aku takut kuda. Jadi Iya, aku itu ya terpacu lah buat masuk ke dunia ini ya berarti ya dari fobia itu tadi. iya dari si Dara Arafah itu tadi. Jadi aku kayaknya seru ya. Cuman aku takut kuda gitu. Tapi coba Gitu. deh gitu kan. Awalnya dia belum ngetek nama stablenya apa gitu. Oh gitu. Terus Mm-mm. aku cari di internet, nemulah besok. Kapan gitu dia ada ngetek stable itu. Ternyata stable yang aku cari di Google itu sama kayak stable yang dia belajar gitu. Ya udah aku datengin, aku langsung ngambil member yang berapa kali ya? Yang langsung 15 kali latihan itu langsung masuk member. Gitu. Aku langsung masuk jadi member, latihan. Awalnya aku takut sama kuda, megang kuda aja aku takut gitu. Tapi iya kan ada coach kan di situ karena Iya. ada pelatihnya, kayak coba diyakinin nggak apa-apa Mbak, coba aja pegang, ajak interaksi. Dia nggak gigit kok, nggak ini kok. Dan akhirnya lama-lama berani, terus jadi hobi. Terus ada event-event aku ikut gitu. Awalnya masih melatih mental kan kalau Iya. ikut event pertama, kedua, ketiga gitu. Lama-lama baru ngerti. Dan akhirnya alhamdulillah dapatlah beberapa prestasi gitu. Kayak apa ya? Awalnya aku belum 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 ikut yang berkuda karena mental aku masih kayak masih masih remah rengginang gitu kan. Maksudnya
masih kecil banget belum berani karena yang ikut itu kan pada jago-jago semua kan. Belum ada Terus nyalinya aku ya. ya belum, tapi coach aku selalu bilang nggak apa-apa, ini kan namanya jihad gitu. Kita Iya. ikut, kita ngelatih mental kita gitu. Sebatas mana kemampuan kamu gitu kan. Oh ya udah coach gitu. Akhirnya aku ikut dulu yang panahan. Aku ikut yang Eh, panahan itu masih kayak mau mana aja dengan jarak yang ditentukan nggak nyampe gitu, tapi kayak ya udah aku udah berani ikut. Akhirnya aku ikut, eh kan nggak mungkin, maksudnya nggak mungkin kan Allah itu nggak ngasih hasil kalau kita nggak iya bener dengan usaha banget. kita yang terus-terusan gitu kan, dan akhirnya beberapa kali podium gitu. Nah setelah memanahnya udah oke, baru aku berani ikut yang kuda, Nah, HBA, gitu. horseback archery aku baru berani. Internal dulu. Internal itu kayak sejabodetabek juga, tapi yang ngadain stable yang tempat aku latihan gitu. Oke. Cuman pesertanya emang ada yang dari Palembang. Dia masuk masuk nasional, cuman internal. Oh, Gimana ya? Dia begitu. judulnya internal tapi yang daftar dari mana-mana gitu. Oh, iya. Berarti ada ininya ya, Mbak ya, kategorinya tersendiri gitu ya? Waktu internal itu gabung, cewek, cowok Mm-mm. gabung gitu. Jadi Heeh. yang jago yang ini, tapi ada kategori senior juniornya. Oh, gitu. Heeh, ada Itu senior. senior junior itu tergantung apa nih, Mbak? Senior kan ada kalau kuda itu ada yang namanya canter sama trot. Kalau senior itu udah jago di HBA-nya di canter, jadi di jalan cepat. Aku waktu itu ikutnya masih yang bawah, yang basic. Karena Eh, belum ini kan, tapi berapa kali akhirnya naik ke senior. eh, Gimana bisa masuk ke dunia berkuda ini, Mbak? Kalau misalnya orang yang nggak tahu ya, apalagi kan di Bengkulu kan belum ada ya Di tempat Bengkulu itu berkuda gitu. sebenarnya mungkin udah ada, cuman bukan di kotanya. Ada beberapa, kalau nggak salah ya, kayak di Muko-Muko. Muko-Muko itu masuk Bengkulu kan ya? Iya. Muko-Muko. Nah, di Muko-Muko itu kalau nggak salah ada, cuman dia kayak untuk trekking gitu, Mbak. Kayak untuk trekking jarak jauh gitu kalau kalau aku nggak salah. Terus ada di pesantren apa juga itu ada, cuman dia nggak terlalu aktif gitu. Dan mungkin karena Bengkulu kayak belum terlalu ini dengan berkuda, jadi kayak orang banyak ya udah lewat nggak tahu gitu kan. Iya, iya, iya. Mbak Cinta ini kan udah banyak sekali prestasinya di dunia panahan berkuda. Kira-kira kompetisi apa yang paling berkesan selama Mbak bergabung di dunia panahan berkuda ini? Yang berkesan itu yang woman apa ya? Lupa aku. Yang aku dapat juara 2 itu. Itu baru balik dari Bengkulu dan 2 bulan nggak latihan. Tiba-tiba aku ikut kompetisi. Awalnya belum daftar, daftar di tempat, tiba-tiba ikut kompetisi. Ya udahlah, mikir aku nggak latihan 2 bulan, menang nggak menang ya udah gitu kan. Kan memang nggak latihan gitu. Nggak taunya dipanggil podium juara 2 karena ada satu target yang belum pernah aku pelajarin. Jadi kalau HBA itu ada namanya target kabak. Mungkin orang kalau aku jelasin kayak gini banyak yang nggak tahu. Jadi nge-shoot targetnya itu bukan ke depan tapi ke atas. Nge-shootnya itu ke atas. Jadi aku belum pernah latihan sama sekali. Tiba-tiba bisa gitu kan. Ya udah itu yang berkesan sih, kayak ternyata aku bisa ya belum latihan gitu. Pengalaman Mbak Cinta saat berkuda ini jatuh bangunnya gimana nih? Jatuh bangunnya, kan tadi bilang kan kalau olahraga berkuda itu mahal. Iya. Tapi sebenarnya ada beberapa stable yang memang budget untuk latihannya lumayan gede, ada yang standar, bahkan ada yang mempermudah
kalau orang-orang untuk latihan gitu, cuman fasilitasnya nggak sama gitu. Nah, kan kalau aku ngambil yang memang khusus, maksudnya aku kan memang pengen ikut kompetisi-kompetisi kayak atlet gitu kan. Jadi agak harganya itu agak lumayan gitu. Jadi kayak susahnya itu kalau misalnya keuangan lagi kayak pas-pasan, aku nggak bisa latihan. Jadi kayak nanti dulu deh latihan, masih banyak kebutuhan yang lain-lain gitu. Karena kan lumayan kan satu kali latihannya di tempat aku itu. Range harganya itu dari 300, ada yang 325 per satu kali latihan, ada yang 4,5 gitu. Jadi kan lumayan kalau untuk lomba itu kan harus persiapan kan. Persiapan dan latihannya itu seminggu itu bisa 5 kali. Kan Jadi boncos, keringat Mbak, dulu ya 5 Mbak ya. 5 ya, boncos kan 5 kali, kali 3,5, 4,5 gitu kan. Itu kalau latihan, satu kali latihan itu berapa jam Mbak? Cuman 45 menit kalau Oh. satu kali latihan. 45 menit tapi capek, Mbak. Ya karena kita harus itu ya, memang harus belajar banget mana segala macam ya. Iya, mbak, capeknya itu karena kudanya lari, kita berasa lari juga di atas kuda gitu. Kita berasa karena kita kan yang ngendalin kuda kan, gitu. Capek. Ya kudanya lari, kita juga kayak lari, kita ngos-ngosan juga. Dukungan keluarga, Mbak sendiri gimana nih Mbak dalam kegiatan yang Mbak tekuni sekarang? Orang tua aku awalnya nggak pernah tahu. Oh gitu. Ya, orang tua aku nggak pernah tahu aku berkuda. Awalnya orang aku nggak minta izin. Kalau minta izin pasti diomelin kan. Ya itu pasti diomelin dari harga terus resikonya kan. Ya udah aku daftar-daftar aja karena kalau aku di luar Bengkulu kan. Jadi ya udah mama nggak tahu juga ini. Terus aku nge-mute orang tua dari story aku kan. Oh di hide ya biar nggak ketahuan Iya, ya gitu. iya aku hide biar nggak tahu. Tapi adik-adik aku tahu. Dan mamaku juga nggak tahu aku jadi atlet kan, suka ikut lomba-lomba gitu. Pasti dia ngoceh-ngoceh, ih, ngoceh-ngoceh gitu. Tapi lama-lama pas aku udah dapat podium atau apa, baru aku share aku dapat podium ini, baru agak kayak nerima gitu. Baru dapat support Anaknya ikut ya. olahraga yang lumayan gitu kan. Berarti sekarang sudah full di support keluarga ya Mbak ya. Kalau keluarga doa ya, disupport doa gitu kan. Oke. Udah. Ini Mbak, tips-tips jadi atlet panahan berkuda nih dari Mbak Cinta sendiri yang sekarang sudah jadi atlet panahan berkuda apa nih? Apa ya tips-tipsnya? Tips-tipsnya itu sering-sering latihan aja sih. Kalau memang mau jadi atlet, emang ditekunin banget sih Mbak. Awalnya aku tuh nggak kepikiran sih buat jadi atlet. Jadi karena sering lihat lomba kayak gitu kan kayak ya aku pengen deh siapa tahu bisa gitu kan akhirnya aku ikut terus latihan aja diseringin gitu. Nah pas podiumnya itu jadi buat kita menggebu-gebu kayaknya iya deh aku mau jadi atlet aku mampu deh kayaknya gitu. Jadi mau Itu ditekuni tips-tips. lagi ya Mbak ya? Iya, ya tips-tipsnya sering latihan aja, terus sering-sering, aku sering lihat YouTube video-video orang latihan lomba gitu. Kalaupun aku nggak latihan, aku pasti lihat YouTube. Untuk atlet kan kalau kita mau ikut kejurnas ataupun internasional itu latihannya harus hampir tiap hari. Terus kalau kita latihan tiap hari di stable yang lain otomatis kan ngeluarin uang, Mbak. Kalau satu kali pertemuan 350, 450, 10 kali aja udah 3,5 juta kan, udah 4,5 juta. Tapi kalau Bengkulu punya stable dan pengen ada atlet kan bisa dipermudah kan untuk Iya. latihan gitu kan memang untuk maksudnya untuk fasilitas untuk atlet untuk apa
menambah atlet gitu kan. Jadi nggak perlu bayar mahal atau di-free-in dari Pak Gubernur kan nanti di Stable Bengkulu. Iya, Biasanya kalau daerah yang mensupport atletnya itu biasanya di-backup semuanya mulai dari latihan, mulai dari apa gitu. Ya kalau mau menang seminggu itu bisa 5 kali, iya. minimal Berarti 3 kali harus ada latihan. harus ada fasilitasnya dulu ya, Mbak ya. Ya, betul harus ada fasilitas. Peralatannya juga harus lengkap gitu. Nah, Mulai dari helm, sepatu gitu. yang pastinya ada kudanya juga ya, Mbak ya. Nah, iya itu yang pastinya ada kuda. Kalau nggak ada kuda nggak bisa latihan. Iya. Sekarang ada perlombaan apa ya, Mbak, dalam waktu dekat yang Mbak Cinta ikuti? Gimana Aku latihannya? sebenarnya tanggal 30 ini ada nasional KPBA gitu. Cuman aku belum daftar karena ero aku belum sampai. Ero anak panah aku belum sampai karena kemarin aku tanggal 23 sempat ikut nasional juga. Karena ero aku belum sampai, jadi aku pakai ero yang tidak memadai. Jadi hasilnya kurang maksimal. Kurang oke Nah, ya. kurang oke karena ero aku belum selesai juga. Ini aku pesan lagi karena butuh ero yang lebih banyak. Aku nunggu dulu eronya nyampe enggak. Kalau nyampe aku bisa ikut di tanggal 30. Kalau enggak aku nggak bisa ikut karena takutnya kayak kemarin lagi. Kalau eronya udah jelek itu Nggak maksimal apa ya, Mbak namanya ya. nggak maksimal karena kalau ero udah jelek itu dia udah nggak stabil Mbak, bisa dia nggak nyampe ke target, Hmm. bisa dia lari kena angin kan, biasanya kita ngelawan angin kan. Jadi daripada mengecewakan kayak kemarin lebih baik aku tunggu dulu, tunggu Iya. nyampe gitu. Biar Insya Allah nanti aku dimaksimalin juga semuanya ya, Mbak ya. betul, Insya Allah nanti aku juga ikut ke Jurnas. Minta doanya Iya. untuk masyarakat Bengkulu. Nanti teman-teman ini bisa nonton di YouTube di Kompas TV. Kita doakan sama-sama semoga Mbak Cinta ke depannya makin sukses, makin berprestasi di dunia panahan berkuda ini. Amin. Iya. Doain semoga bisa ngasih hasil yang terbaik untuk Bengkulu. Iya, biar nama Bengkulu juga naik ya Mbak ya dengan eh, adanya Ya. Mbak Cinta di panahan Iya, berkuda ini. aku sekarang juga kalau ditanya sekarang apa daftar pakai nama siapa gitu kan. Aku bawa nama Bengkulu. Jadi biasanya alamatnya aku taruh alamat aku di Tangsel kan, alamat aku Iya, yang di Tangsel. Karena aku kan kartu KTA aku Banten kan, kartu tanda anggota aku Banten. Jadi sekarang itu enggak, insya Allah aku bawa nama Bengkulu gitu. Bengkulu lagi proses untuk pembuatan stable sama pembentukan pordasi gitu kan. Jadi untuk beberapa event yang nggak perlu KTA, aku bisa masuk bawa nama nama Bengkulu. Bengkulu. Ya, tapi Hmm. kalau untuk event-event yang mengharuskan aku ngasih KTA, karena KTA aku masih terdaftar di Banten kan, itu atlet Banten. Jadi aku pakainya Banten. Cuman kalau panitianya ngasih keringanan, nggak apa-apa nggak pakai KTA, aku bisa bawa nama Bengkulu. Semoga Mbak Cinta sukses ya tadi, sukses dalam Amin. dunia berkuda ini. Terus makin berprestasi ke depannya biar bawa nama Bengkulu juga besar gitu. Dan satu Amin. lagi juga Semoga pasti Bengkulu. minta Heeh. itu ya Mbak ya, Pak Gup memfasilitasi ya Mbak buat latihan di Bengkulu kalau lagi balik ke Bengkulu ya. Betul, betul banget. Bukan balik aja sih Mbak, nanti kalau misalnya ada lomba-lomba lagi kan, maksudnya ada kompetisi internasional, nasional, itu kan butuh latihan yang nggak nggak apa, yang nggak cuma 1 kali 2 kali kan. Jadi memang untuk persiapan biar bisa biar bisa dapat hasil yang maksimal karena yang aku lihat atlet-atlet sekarang itu dia latihan itu seminggu tuh kadang setiap hari, terus seminggu itu 5 kali latihan. Kalau aku sekarang kan karena masih kayak, keterbatasan biayanya, jadi aku latihannya itu kadang 2 kali, 3 kali semampunya aja.
Iya. Kita latihannya di luar kan nggak mungkin mengeluarkan biaya lebih gede, jadi dimaksimalkan aja. Tapi semoga dengan latihan yang aku bisa kasih hasil yang terbaik, doain. Walaupun ini lawannya dari seluruh Indonesia kan, bahkan open internasional kan. Jadi atlet luar luar Indonesia bisa ikut kalau open internasional. Oke, begitu. Tuh. Mungkin Mbak Cinta, em, kita udah sharing dan pengalaman Mbak Cinta keren banget di dunia panahan berkuda ini. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga ya yang kita harapin tadi dan yang Mbak Cinta bilang beban dari Pak Gub tadi bisa bisa sedikit ringan ya. Gitu ya Mbak biar Cinta. biar Pak Gup, biar nanti kalau siapa tahu Pak Gupnya dengar, Bapak doain doain semoga bisa ngasih hasil yang terbaik kan. Oke. Kalaupun belum, nanti insya Allah ditingkatin lagi gitu. Oke. Oke, terima kasih Mbak Cinta kesempatannya udah Nggak ngobrol-ngobrol apa-apa. nih. Sehat selalu Mbak Cinta. Mbak juga sehat-sehat terus. Terima Ya. kasih ya. Oke Mbak Cinta. Teman-teman, itu tadi kita Udah. sudah ngobrol sama Mbak Cinta, atlet panahan berkuda. Semoga kedepannya Bengkulu juga ada atlet-atlet baru lagi setelah Mbak Cinta ini. Jangan lupa saksikan ruang bicara selanjutnya bersama saya Kairani Anita. Dadah.